Halo Sobat Komsos Tanjung Karang, selamat sore. Jumpa lagi dengan saya Suster Vincentia di acara Bincang-Bincang Laudato Si. Kali ini, sore ini saya tidak sendiri tetapi ditemani oleh 4 gadis cantik yang saya kira juga adalah pelaku-pelaku, bukan pelaku kejahatan, tetapi pelaku-pelaku praktik baik dari Laudato Si gitu ya. Boleh perkenalkan mulai dari samping kanan saya. Halo semuanya, aku Evely dari SMA Saverius Bandar Lampung. Selamat sore Evely. Selamat sore suster. Halo semuanya, perkenalkan aku Caroline Nicole dari SMP Saverius 2 Bandar Lampung. Selamat sore Evely, Nicole ya. Oke. Halo semuanya, saya Caroline Willy dan saya berasal dari SMP Saverius 1 Bandar Lampung. Sama-sama Saverius ini ternyata. Silakan Caroline. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Caroline Olivia Leonardi dan saya dari SMP Saverius 1 Bandar Lampung. Iya. Teman-teman di sini ada 2 sekolah ya, sama-sama Saverius, tetapi satunya di Pahoman, satunya di Teluk Betung gitu ya. Baik, selamat datang. Sore ini kita berbincang-bincang tentang sebentar lagi kita menyambut Hari Sampah Nasional, tepatnya di tanggal 21. Tetapi kita akan memulai perayaan ini mengingatkan kepada teman-teman semua dan seluruh masyarakat Indonesia tentunya, dan kita mendukung apa yang dilakukan oleh pemerintah. Dan tema kita kali ini, tema besar kita itu kolaborasi untuk Indonesia bersih. Nah, kali ini saya Suster mau tanya nih, untuk menyambut Hari Sampah ini, kira-kira kalau Suster mengatakan begini, dunia kita sekarang ini ibarat sebuah tong sampah yang besar gitu ya. Kira-kira terpikir apa ya oleh teman-teman? Apa yang dipikirkan ketika Suster mengatakan bahwa dunia kita ini ibarat sebuah tong sampah yang penuh dengan polusi, limbah dan macam-macam gitu. Terpikir apa ya oleh teman-teman? Silakan boleh, Evelyn mungkin. Kalau aku sih pertama kepikirannya dari sampah plastik ya suster. Karena kan kita nih bergantung banget sama sampah plastik ya. Apa-apa pakai plastik, minum pakai plastik, belum di kantin juga masih banyak yang pakai plastik. Jadi menurut aku pertama kali suster nyebutin kalau dunia ini tentang kayak tong sampah, itu aku langsung kepikirannya sama sampah plastik yang udah banyak banget. Apalagi kan sampah plastik ini yang paling susah diuraikan ya suster ya, tapi paling banyak yang kita gunakan gitu. Jadi kayak itu paling mencerminkan kalau dunia ini nih memang kayak tong sampah gitu Bu. Suster. Thank you Evely. Jadi Evely itu dalam bayangannya begitu cerita tentang tong sampah yang kebayang adalah plastik gitu ya. Suster. Plastik. Oke, Nicole. Iya, kalau misalnya aku juga sama kayak tadi Evely itu, kalau suster bilang dunia ini ibaratkan tong sampah besar gitu. Betul banget, di zaman sekarang ini memang kita banyak menggunakan sampah plastik gitu ya Sus. Apalagi orang-orang sekarang maunya sesuatu yang instan dan serba cepat gitu kan. Ya, jadi memang banyak banget sampah plastik yang mungkin di sekolah aja, di kantin-kantin, kadang banyak tong sampah yang memang tulisannya pengelolaan sampah, misalnya sampah kertas dan lain-lain. Sudah dibagi tapi nyatanya semua sama gitu. Sama aja, Okay. suster. Baik, tadi Evely bilang plastik sama gitu ya. Kira-kira terpikir apa memang tong sampah itu hanya isinya plastik atau ada yang lain mungkin dari Caroline atau Olive? Silakan. Aku kebanyakan mikirnya juga plastik sih. Soalnya kan orang-orang di sekitar aku juga kebanyakan makanya plastik, keluarga aku juga makanya plastik. Jadi aku tuh kadang sedih kalau masih ingat orang-orang di sekitar kita tuh ngotorin bumi sendiri. Kan bumi itu tempat tinggal bersama. Jadi kayak Wah, Welly katanya sedih gitu ya, sedih. Tapi tetap aja isinya plastik. Bahkan dibilang bahwa keluarga pun masih pakai plastik gitu ya. Iya, suster. Oke, Well, nggak apa-apa. Nanti kita lihat apa yang bisa kita lakukan supaya kita tidak sedih gitu. Silakan Olive mungkin. Saya juga dengar pernyataan dari suster tadi juga terpikirnya pasti sampah plastik ya. Karena sampah plastik itu adalah yang paling umum kita temukan. Nah, saya juga merasa kecewa sih dengan sesama kita yang masih menggunakan sampah plastik, membuangnya itu di sembarangan tempat. Bahkan ada tong sampah juga mereka nggak mau gitu. Sudah ada tulisan buang sampah organik, sampah kertas, mereka masih buang sampah plastik di sana.
Padahal kan ada yang namanya itu 3R ya kan Sus, tapi mereka masih kayak nggak mau melakukan itu. Kita masih malas, padahal sebenarnya itu tidak susah dilakukannya. Seperti itu sih Sus. Oke, tidak susah melakukannya. Pertanyaan suster selanjutnya, apakah di sekolahmu itu sudah terjadi? 3R kah atau pilah sampah atau mengelola sampah? Boleh cerita? Di sekolah saya di SMP Saverius 1 itu sudah terjadi suster. Jadi kami tuh ada tong sampah tuh sudah dipilah-pilah. Ada tong sampah buat plastik, tong sampah buat organik, dan tong sampah buat kertas. Nah, di situ juga kami pernah ada kegiatan yang namanya Jumat Bersih. Jadi di situ tuh sampah memang sengaja tidak dibuang selama 3 hari lamanya, lalu kami untuk memilah-milahnya. Jadi kami sampah plastik itu kami cuci, kami keringkan, kami potong-potong, kami masukkan ke dalam botol plastik dan kami buat menjadi ekobrik. Mungkin Caroline ini bisa keren juga ya. Mungkin Caroline mau menambah? Iya, jadi yang Olin bilang tadi, sekolah kita kan udah bikin ekobrik. Nah, ekobrik ini kan kumpulan plastik-plastik. Nah, dari botol ekobrik ini kita bisa jadiin kursi, meja, dan lain-lain. Dan sudah pernah dilakukan? Sudah. Ada wujudnya? Ada di sekolah. Di sekolah, nggak dibawa kali ini gitu ya. Tapi udah punya ya. Udah ada Oke, suster. thank you sudah bisa melakukan sesuatu gitu ya. Dari Evely? Kalau dari SMA Savepa itu pernah juga ada P5 ya suster sekarang ini kan. P5, oke. Iya, nah jadi di P5 itu tuh ada tuh kita program kayak tentang sampah-sampah gini pengolahan. Nah jadi melalui P5 itu kan beberapa hari. Nah di beberapa hari itu tuh kita kayak pelajarin tentang jenis-jenis sampah, terus cara memilahnya, pengolahan. Nah selain itu ada juga proyeknya itu kita mendesain tong sampah gitu suster. Nah jadi hasil desain tong sampah kita itu bakalan dipakai terus buat ngemilah sampah-sampah di Savepa. Nah jadi kan itu selama beberapa hari itu sebelum kita mulai proyeknya kita ada kayak pengenalan sama ada sampah anorganik, organik, terus ada yang B3 gitu-gitu kan. Nah menurut aku sih mau P5 itu lebih membantu kita lebih kayak lebih peduli lagi lah, walaupun kita udah tahu nih dampak buruknya dari sampah. Cuman karena melalui P5 kita semakin sadar gitu. Kalau sampah ini beneran buruk, terutama kan buat pemanasan global juga ya suster. Nah habis itu juga jadi tahu jenis-jenis sampah, terus jadi lebih tahu deh pokoknya dampak buruk kayak gitu. Wah keren banget. Masih mau menambah? Boleh di SMP Savepa ini kita ada beberapa program yang memang kita tujukan untuk membuat kesadaran yang mulai dari hal kecil dulu nih. Yang paling simpelnya yang mungkin paling konsisten kita jalankan lah suster itu namanya ada program Asam Basa. Itu kayak kita melihat sampah ini sebagai aset yang akan kita gunakan untuk sebuah kreativitas atau karya yang nanti akan kita gunakan. Misalnya setiap hari Selasa dan hari Kamis itu kita memang sengaja untuk mengumpulkan plastik gitu. Plastiknya yang bisa berupa kayak botol plastik yang bekas minum dan lain-lain. Itu memang kita kumpulkan dan nanti hasil dari sampah ini kita akan jual dan akan kita buat dia menjadi bervalue gitulah istilahnya suster. Wah ini lebih keren lagi ya. Iya. Jadi sampah itu bukan lagi sesuatu yang tidak berguna sebenarnya, tapi bisa menjadi Iya. sesuatu yang bernilai gitu ya. Bahkan Iya. aset tadi dikatakan gitu Iya, ya. karena memang ada bentuk nyatanya kita dari hasil penjualan plastik itu kita pernah kontekstual gitu suster dan masih berlanjut. Sampai hari ini keren. Berarti ada kata keberlanjutan sama dengan Project P5 ya. Ada kata Iya. keberlanjutan gitu ya. Oke, baik. Tadi dari Nicole tadi mengatakan bahwa sampah itu ternyata bisa dibuat aset gitu ya. Tetapi kan masyarakat kita sekarang belum semua melihat hal itu gitu ya. Iya, betul. Apa sih usaha-usaha teman-teman di dunia pendidikan terutama mungkin melakukan kampanye atau apa begitu supaya juga bukan hanya dunia sekolah loh, bukan hanya dunia pendidikan yang sadar kayak gini gitu ya, tetapi juga bagaimana kita melakukan kampanye untuk masyarakat kita. Mungkin ada sesuatu yang sudah pernah dilakukan begitu untuk penyadaran kepada masyarakat atau mungkin sekitar lingkungan sekolah begitu atau lebih jauh dari itu. Izin suster, nah kalau misalnya tadi lanjutan yang Asam Basa tadi, di sekolah kita Savepa juga ada beberapa program lain yang memang kita khususkan untuk di dalam sekolah dan juga di luar sekolah. Kalau di dalam sekolah biasanya dari beberapa bulan itu nanti akan dipilih seperti duta atau fasilitator gitu. Fasilitator misalnya oke. duta Asam Basa, bahwasannya dia memang konsisten dan bisa menularkan hal-hal positif kepada teman-teman semua bahwa ayo kita sama-sama kumpulin sampah dan tidak hanya memandang sampah ini sebagai suatu barang yang akan kita buang gitu, begitu saja ya suster. Jadi misalnya nanti kita saat ada upacara akan kita
sampaikan dari si fasilitator tersebut bagaimana cara kita mengolahnya atau berbagi hal positifnya gitu, Suster. Ya. Nah, kayaknya mungkin ini perlu dijelaskan kali ya. Ini salah satu kali produk-produknya ya. Iya, betul, Suster. Salah satu. Itu Ini produk juga. apa kayak gini nih? Kalau ini yang ini kurang tahu sih, Suster. Ini kayaknya dari angkatan yang cukup lama. Tapi kalau yang ini Nah, salah satu di belakang ini ya. ini masih baru-baru ini, angkatan tahun lalu atau tahun ini gitu. Ini memang kita sengaja untuk mengumpulkan bungkus-bungkus dari kemasan makanan gitu untuk kita buat sebagai keyakinan kelas gitu, Suster. Ya. Itu digunakan sebagai itu gitu ya. Jadi Iya. tidak dibuang tetapi dimanfaatin. Iya, betul, Oke. Suster. Baik, ini teman-teman mungkin bisa lihat gini ya, beberapa barang atau produk yang bisa diolah dari sampah gitu ya. Tapi ini ada hal yang aneh juga di sini, ada berupa cairan gitu ya. Mungkin siapakah yang tadi membawa, dari mana ini? Boleh? Dari Jadi di depan ini itu namanya sabun ekoenzim. Jadi sabun ekoenzim ini terbuat dari kumpulan buah-buah yang udah difermentasi selama beberapa bulan. Nah, jadi ini tuh tanpa bahan kimia ya, jadi full alami banget dari buahnya langsung, udah kita bikin sendiri. Ya kan, Alin? Nah, sebentar, Suster mau tanya nih. Ini tadi dibilang dari buah. Ini memang buah segar atau dari sampah organik yang dipilah, yang bisa dibuat untuk ekoenzim atau bagaimana? Itu sebenarnya dari kulit buah, dari buah-buah yang tidak bergetah. Oke, tapi itu dihasilkan dari kulit buah yang kalian makan atau dari mana? Atau beli di pasar? Untuk itu sih ada yang beberapa kami beli di pasar, ada juga yang, jadi kami tuh waktu itu tuh setelah Kamis Budaya, emang budaya sekolah kami tuh ada makan bersama. Nah, Oke. jadi semua anak-anak itu tuh membawa buah-buahan. Kami tuh berinisiatif, jadi kami tuh mereka membawa buah-buahan, ada yang membawa semangka, melon, kami mengupasnya lalu memotong-motongnya. Jadi Nah, kumpulan dari sampah-sampah itu, Iya. bukan sampah ya, potongan-potongan Iya. mungkin ya, kulit, Iya. itu kalian kumpulkan lalu diolah jadi ekoenzim. Lalu ini ada satu jenis lagi nih, saya lihat di sini, ini apa ini ya? Sabun kayaknya, cairan kelihatan. Ini turunan dari ekoenzim yang kalian buat. Jadi dari sini bisa diolah untuk sabun gitu ya. betul, Sabun. Suster. Ini sudah biasa dilakukan di sekolah kah? Sudah sih, Suster. Sudah Jadi, ya, sudah iya. dibiasa. Atau mungkin sudah pernah juga dipamerkan di Project P5 mungkin, atau untuk orang tua juga sudah diperkenalkan? Sudah, Suster. Sudah ya, wah Ya. keren banget ya. Terus apa respon dari orang tua? Untuk respon dari orang tua sih sangat amat bangga ya. Karena kan emang sampah-sampah ini adalah musuh terbesar umat manusia, musuh terbesar kita. Melihat sampah bisa dijadikan hasil yang seperti ini tuh sangat amat membanggakan pastinya, Suster. Apalagi sabun ini nih tidak berbahan kimia, yang pasti ramah lingkungan dan juga aman buat tangan. Nih teman-teman sekalian promosi gitu ya, sekalian promosi tentang sabun ekoenzim gitu ya. Nanti boleh teman-teman yang lain boleh mencoba gitu ya. Kami sendiri nih di komunitas gitu ya, sudah 3 tahun nih nggak beli Rinso gitu ya. Kenapa kita tidak beli Rinso? Pertama, memang itu kan bahan kimia gitu ya. Oh, mohon maaf untuk produk kimia gitu ya, bukan sengaja untuk mengatakan pada masyarakat, tapi kita mau menawarkan gitu ya, bagaimana sebenarnya ini mengolah sampah itu sehingga tidak menjadi tumpukan-tumpukan sampah yang lama-kelamaan seperti tadi gambaran kita gitu ya, sebuah bumi yang dipenuhi dengan sampah gitu. Tapi kan sampah organik kita itu kan penyumbang terbesar untuk pemanasan global. Nah, ini sebenarnya juga perlu kita atasi begitu. Maka salah satunya cara adalah dengan mengolah sampah organik kita menjadi sesuatu yang berguna. Dan sampah-sampah plastik tadi seperti yang ada di sini gitu ya, mungkin ini salah satu bentuk kreativitas. Saya kira keren, semua yang sudah kalian lakukan keren-keren. Nah, pertanyaan Suster terakhir, apa yang masih akan kalian pikirkan untuk lebih ada keberlanjutan ke depan untuk kita tetap katakanlah bagaimana mengupayakan kampanye ini sehingga betul-betul menjadi kesadaran kita bersama, terutama kalian sebagai pelajar gitu ya di dunia pendidikan. Boleh, Evely mungkin? Kalau aku sih bakalan mulai dari yang hal paling kecil dulu ya, Suster. Dari mana nih? Dari keluarga kah atau dari mana? Dari ke sekolah dulu deh. Dari sekolah dulu gitu ya. Jadi aku bakalan, teman-teman aku nih kan masih banyak ya, Suster, yang pakai
botol plastik gitu ke sekolah. Padahal kan di rumah masih ada botol tumbler gitu. Nah, aku bakal mulai ngingetin tuh teman-teman aku buat mereka tuh stop pakai botol plastik, karena walaupun mereka bawa botol plastik itu kan sampahnya bakalan dibuang ke tong sampah yang depan sekolah itu. Betul. Nah, itu kan susah buat diuraikan ya, Suster. Nah, jadi aku bakalan ajak teman-teman aku buat mulai bawa tumbler sendiri dari rumah. Terus selain itu juga kan di sekolah ini sering juga belajar tentang kayak prakarya. Nah, ini kan mulai kayak buat kreativitas kayak gini. Nah, itu mulai lebih sering dijadikan kebiasaan gitu, Suster. Gak cuman karena tugas doang, tapi karena memang kayak kalau misalnya ada sampah. Menjadi gaya hidup gitu ya. Bawa tumbler itu sudah menjadi gaya hidup. Seharusnya itu diupayakan begitu ya. Betul, paling tidak mengurangi gitu kan. Memang mungkin kita tidak bisa menolkan sama sekali gitu ya. Tetapi paling tidak kita mengurangi mulai dari hal-hal yang sederhana seperti tadi. Bawa tumbler, kemudian juga bawa tepak makan kalau ke sekolah gitu ya. Kalau kita jajan bisa nih sama tukang warung, Pak, jajanan saya kasih di sini gitu ya. Itu juga sesuatu yang menurut saya keren banget yang dilakukan oleh teman-teman, dan itu nanti pasti akan menular ke banyak teman-teman di sekolah paling tidak gitu. Betul, ya. Oke. Mungkin ada ide lain? Jadi kalau misalnya aku nih di sekolah kita kan sering banget ya, Suster, ada kegiatan kreativitas yang kayak udah aku sebutin tadi. Jadi kalau misalnya dari aku sendiri dan teman-teman semua, kadang-kadang kita terlalu boros dalam memakai suatu barang gitu, misalnya karton dan lain-lain. Itu mungkin akan aku lebih fokuskan lagi untuk teman-teman semua, bahwasannya suatu hal ini masih bisa kita pakai lagi untuk nantinya gitu, Suster. Jangan kita sedikit-sedikit beli gitu. Jadi nanti untuk prakarya yang lain, atau mungkin misalnya yang terdekat nanti kan kita ada event nih, Suster. Kalau dari sekolah ini memang kita cukup menegaskan untuk Laudato Si ya, Suster. Kalau dari Ibu Sisil juga, kepala sekolah, memang menegaskan bahwasannya kalau event itu setidaknya 40% itu dari bahan bekas. Nah, wow, gitu. Keren ya, 40% sangat-sangat luar biasa menurut saya gitu. Apalagi itu ditegaskan oleh sekolah gitu ya. Iya, betul, Suster. Jadi tidak membeli gitu ya, karena kalau membeli tambah lagi. Oke, dari Welly atau Olive ada ide ke depan untuk terus melakukan sesuatu? Aku bakalan tetap buang sampah pada tempatnya. Terus aku juga bakalan ngingetin teman-teman aku buat jangan sering-sering bawa plastik atau menggunakan plastik. Dan aku bakalan sering lebih menggunakan bahan bekas sih yang ada di rumah. Oke, thank you. Cukup, Olive? Kalau saya sih, selain saya tetap menerapkan 3R di dalam saya, membuang sampah pada tempatnya, saya juga akan mengingatkan orang-orang di sekitar saya, mulai dari keluarga saya dulu deh. Karena keluarga saya itu misalnya kalau misalnya dari Chandra, misalnya kita kan masih pakai plastik ya kan, masih dari pakai supermarket kan. Padahal kan kita bisa membawa tas sendiri dari rumah, paper bag atau segala macamnya. Jadi saya akan mulai mengingatkan orang tua saya untuk bawa aja tas sendiri dari rumah dibanding kita menggunakan plastik. Baik, luar biasa, semua pemirsa sangat hebat sekali gitu ya. Ada begitu banyak praktek baik yang sudah dilakukan, baik berawal dari individu maupun juga ajakan di ranah keluarga dan juga teman-teman di sekolah gitu ya. Sesuatu yang sangat luar biasa. Semoga apa hal yang praktek-praktek baik yang kita lakukan ini sungguh-sungguh itu menyenangkan bumi kita gitu ya. Walaupun kecil, sederhana, tetapi pasti berdampak di kemudian hari begitu. Oke, terima kasih untuk hadirnya pada sore hari ini, dan Suster mau tutup satu dari kutipan Laudato Si yang sebenarnya sangat menarik untuk kita gitu ya. Kutipan ini bunyinya begini. Kita melihat planet ini sebagai tanah air kita dan umat manusia sebagai satu bangsa yang mendiami suatu rumah bersama. Gagasan bahwa dunia kita interdependen tidak hanya menyadarkan kita bahwa dampak negatif dari gaya hidup, produksi dan konsumsi menimpa semua orang, tetapi terutama mendorong kita untuk memastikan bahwa diusulkan solusi-solusi dalam perspektif global. Nah, ini dikatakan di ensiklik Laudato Si. Tetapi saya kira tadi apa yang dilakukan oleh teman-teman di sekolah itu kan hal-hal praktis di tingkat lokal, dan saya pikir akan mengubah sesuatu yang lebih besar begitu. Nah, sekali lagi terima kasih pemirsa Komsos, pendengar Komsos Tanjung Karang. Demikian tadi perbincangan saya dengan dua sekolah yang diwakili oleh 4 siswa di sini, ada Olive, ada Welly, ada Evelyn, ada Carol, Nicole.
yang sudah tadi menyampaikan berbagai hal yang sudah mereka lakukan di sekolah gitu ya. Dan ini akan terus mereka lakukan dengan mengajak teman-teman. Semoga apa yang dilakukan oleh generasi muda yang sangat masih belia ini itu akan betul-betul mengubah dunia kita ke depan gitu ya. Dan merekalah yang akan memiliki masa depan. Setuju? Setuju. Setuju, Baik, Suster. terima kasih. Sampai jumpa di waktu lain. Ku ingin tahu kalau kau mau. Ku ingin kita mau hentikan itu sebelum terlambat jadi masalah baru. Tanpa terbuang, ganggu selalu. Ku memang harus begini, menjaga kebaikan bumi. Bila kau mati, kau hidup lagi untuk bisa selalu terulang kembali. Jadilah engkau terus menerus baru, tanpa meragu. Hidup selalu, ku memang harus begini, menjaga kebaikan bumi. 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 Bila kau mati,